Implementasi nilai-nilai dasar anti korupsi di instansi saya bekerja sebagai seorang guru, nilai yang pertama adalah jujur. Di sikap jujur, seorang guru sebaiknya berlaku objektif dalam memberikan penilaian terhadap kemampuan siswa tanpa membedakan siswa berdasarkan status-status lainnya. Nilai yang kedua adalah peduli, di mana sikap peduli ini diperlukan untuk membantu kesulitan yang dialami oleh orang lain, seperti seorang guru senior yang kesulitan menggunakan teknologi komputer. Nilai yang ketiga adalah mandiri, di mana seorang guru sebaiknya bertanggung jawab secara mandiri menyelesaikan tugas-tugasnya tanpa bergantung dengan orang lain. Disiplin sebagai wujud menaati peraturan yang berlaku, seperti contoh tidak terlambat datang ke sekolah. Disiplin adalah perwujudan sikap, mental, dan perilaku seseorang. Nilai berikutnya adalah kerja keras, yakni secara sungguh-sungguh menyelesaikan tanggung jawab untuk mencapai kepuasan hasil pada setiap kegiatan pembelajaran, misalnya dalam menyiapkan perangkat pembelajaran agar siswa merasa tertarik dan senang dalam proses belajar. Nilai berikutnya adalah berani, yakni memiliki rasa percaya diri menghadapi kesulitan, atau contoh lain menyampaikan masukan yang membangun kepada pihak-pihak sekolah. Nilai berikutnya adalah bertanggung jawab dalam menyelesaikan kewajiban sebagai seorang guru mengajar, memberikan materi kepada anak. Selain itu, bersikap sederhana, tidak berlebih-lebihan, dan adil dalam berlaku kepada siswa. Berikut rangkuman materi yang disajikan oleh Nanda Masita, peserta Latsar CPNS Kabupaten Bengkulu Tengah. Kata korupsi. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio, artinya kerusakan, kebobrokan, kebusukan. Korupsi sering disebut kejahatan luar biasa. Hal ini dikarenakan dampaknya yang menyebabkan kerusakan dalam ruang lingkup pribadi, keluarga, masyarakat, dan kehidupan yang lebih luas. Pengertian korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Tindak pidana korupsi adalah suatu perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang bertentangan dengan hukum dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Ciri-ciri korupsi. Yang pertama, dilakukan lebih dari satu orang. Yang kedua, dilakukan dengan merahasiakan motif atau ada suatu tujuan tertentu. Yang ketiga, berhubungan dengan kekuasaan atau wewenang. 4, berlindung di balik pembenaran hukum. Yang kelima, melanggar kaedah kejujuran dan norma hukum. Dan yang keenam, mengkhianati kepercayaan. 7 kelompok pidana korupsi. Yang pertama adalah kerugian keuangan negara. Kerugian keuangan negara ini adalah jenis perbuatan yang merugikan negara yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu mencari keuntungan dengan cara melawan hukum dan merugikan negara serta menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan merugikan negara. Yang kedua adalah korupsi suap menyuap. Korupsi suap menyuap yang merupakan tindakan pemberian uang atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana perbedaan hukum formil dan material. Yang ketiga adalah penggelapan dalam jabatan. Maksudnya adalah tindakan seorang pejabat pemerintah dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti,
atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara. Yang keempat adalah korupsi pemerasan. Pemerasan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya dengan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Yang kelima adalah perbuatan curang, misalnya kecurangan yang dilakukan dalam suatu proyek. Yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Hal ini bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu instansi atau perusahaan. Orang atau badan yang ditunjuk untuk pengadaan barang atau jasa ini dipilih setelah melalui proses seleksi yang disebut dengan tender. Yang ketujuh adalah gratifikasi. Gratifikasi merupakan tindakan pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dan tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi. Gratifikasi dapat berupa uang, barang, diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, liburan, biaya pengobatan, serta fasilitas-fasilitas lainnya. Dampak korupsi. Yang pertama, kesejahteraan rakyat kecil akan dirugikan. Seperti contoh perusahaan kecil yang dirugikan karena perusahaan-perusahaan besar yang dilindungi oleh politikus. Yang kedua, mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan dengan cara menghancurkan proses formal. Misalnya korupsi di pemilihan umum dan di badan legislatif. Yang ketiga, menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Korupsi akan menghambat investasi, baik investasi domestik ataupun asing. Yang keempat, korupsi dapat melemahkan kapasitas dan kemampuan pemerintah dalam menjalankan program pembangunan. Yang kelima, korupsi akan menghambat upaya pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan. Dikarenakan adanya kesenjangan antara kelompok kaya dan kelompok miskin yang akan semakin melebar. Dampak berikutnya adalah penurunan kualitas moral dan akhlak. Rasa saling percaya yang merupakan salah satu modal sosial yang utama akan hilang. Nilai dasar anti korupsi yang pertama adalah jujur. Jujur adalah mengakui, berkata, atau memberikan suatu informasi yang sesuai kenyataan dan kebenaran. Yang kedua, peduli adalah suatu tindakan yang didasari pada keprihatinan terhadap masalah orang lain. Yang ketiga, mandiri adalah keadaan dapat berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain. 4, disiplin adalah perwujudan sikap mental dan perilaku seseorang ditinjau dari aspek kepatuhan dan ketaatan terhadap ketentuan peraturan dan hukum yang berlaku. Kelima, tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya sebagai akibat pihak sendiri atau pihak lain. 6, kerja keras adalah kegiatan yang dikerjakan secara sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah atau berhenti sebelum target kerja tercapai dan selalu mengutamakan atau memperhatikan kepuasan hasil pada setiap kegiatan yang dilakukan. Yang ketujuh adalah sederhana atau bersahaja, tidak berlebih-lebihan. 8, berani adalah sikap mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar atau tidak gentar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dan sebagainya. 9, adil. Adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, ataupun tidak memihak. Fenomena kehidupan berkaitan dengan korupsi. Yang pertama,
fenomena tentang kerusakan hutan atau lingkungan. Fenomena yang kedua adalah tentang bangunan yang cepat rusak. Fenomena ketiga adalah penegakan hukum tidak dapat tegak dan adil. Fenomena selanjutnya adalah layanan yang lama, sulit, dan birokrasi yang panjang. Fenomena selanjutnya merebaknya narkoba. Khusus pemberantasan korupsi bagi PNS, hal-hal yang dapat dilakukan yang pertama adalah penyesuaian kompetensi dengan jabatan. Yang kedua, rasionalisasi jumlah PNS. Yang ketiga, perbaikan gaji dan tunjangan jabatan. Yang keempat, sanksi yang tegas bagi pelanggar aturan. Yang kelima, penonaktifan pejabat yang diduga terlibat KKN. Dan yang keenam, pergantian pejabat yang mementingkan kelompok atau pribadi atau golongan. Setelah kita mempelajari materi tentang korupsi, kita perlu menanamkan hal dalam diri anti korupsi, yaitu sikap dan perilaku untuk tidak mendukung adanya upaya untuk merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Dengan kata lain, anti korupsi merupakan sikap menentang terhadap adanya korupsi. Terima kasih.